Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Majalando Ginting dengan NIM 2205531055. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai assembly and fusion for joining process. Baik, yang pertama itu adalah soldering and bridging. Yang pertama, metode solder menggunakan ultrasonic. Jadi pada gambar ini ada tapping untuk menyambungkan kedua komponen ini. Ada heat exchanger, uh, ada ultrasonic horn, kemudian ada cairan solder. Jadi komponen ini memanfaatkan getaran ultrasonik untuk menghilangkan oksida dan memungkinkan pembasahan solder tanpa bahan kimia tambahan. Jadi awalnya ini ada area yang udah dilapisi oleh penyambung, kemudian yang ini belum, kemudian dimasukkan ke cairan solder, kemudian di dalam ini akan digetarkan oleh ultrasonik sehingga bereaksi, sehingga penyambungan terjadi. Kemudian ada induction heating. Seperti pada gambar ini metode penyambungan juga menggunakan induction coil dan solder perform ring. Ini metode penyambungan menggunakan solder perform ring, di mana di persambungan ini hanya kemudian dialiri listrik dan memanaskan, melelehkan solder perform ring ini, sehingga ketika mencair akan mengisi ke sela-sela sambungan dan merekatkannya. Biasanya ini digunakan untuk menyatukan dua pipa. Kemudian bagian B, brazing. Yang ini adalah metode resistant brazing atau RB. Ini menyatukan kedua pelat. Ada dua pelat benda kerja di tengahnya, atau nanti itu adalah flux coating brazing alloy form. Jadi di sini ada karbon elektroda, di sini ada logam elektrodanya. Jadi ketika dialiri listrik, maka karbon dari copper elektroda dengan karbon dialiri listrik menekan benda kerja, maka di sini terjadi reaksi atau pembakaran sehingga flux ini meleleh, kemudian menyatukan dua benda kerja ini sambil ditekan oleh copper elektroda dan karbon elektroda. Kemudian welding. Ini jenis sheet metal arc atau SMAW. Ini adalah metode paling umum dalam proses pengelasan yang sering dijumpai. Jadi seperti pada gambar ini adalah materialnya, material utama. Kemudian di sini ada flux coating atau yang digunakan untuk melindungi pengelasan nantinya. Kemudian elektrodanya di bagian inti. Kemudian ini
metal yang sudah mencair dan ini ada keraknya. Nanti setelah selesai pengelasan ini dibersihkan. Jadi keseluruhan prosesnya ini adalah ini elektroda yang dialiri listrik, maka ketika menyentuh benda kerja akan terjadi percikan listrik sehingga terbakar. Flux ini berfungsi untuk eh, menjaga oksidasi sehingga eh, metal yang mencair itu tidak ke kena oksigen, tidak terjadi oksidasi yang biasa menyebabkan karat atau kegagalan lainnya. Jadi ketika terjadi pembakaran, maka flux itu melindungi. Kemudian elektroda kemudian arcnya atau busurnya mencair dengan base metal menyatu, dan ini adalah hasilnya. Kemudian ada submerged arc welding atau SAW. Ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi ini menggunakan flux tube. Dan ini flux suction tube ini menggunakan flux granular atau partikel-partikel kecil untuk melindungi proses penyatuan atau proses pencairan dari oksidasi. Jadi ketika proses berlangsung, maka granular flux ini akan menutupi proses, ikut juga mencair, menyatu dengan benda kerja. Bagian yang tidak meleleh akan dihisap kembali dan dikeluarkan lagi, dan ini prosesnya berulang-ulang. Kemudian ini gas metal arc welding, GMAW. Ini menggunakan arus DC, yang pembahasan yang sebelumnya itu menggunakan arus AC semua, dan ini menggunakan arus DC atau arus syarah. Jadi gas pelindung yang digunakan itu berbeda. Kalau yang tadi itu pembahasan sebelumnya itu terbakar sehingga menciptakan gas pelindung. Ini gas pelindungnya ditiupkan melalui nozzle dari sebelah sini. Disinilah prosesnya, proses pengelasan, dan untuk seal gasnya itu ditiupkan dari atas ke bawah. Kemudian ada plasma welding atau PAW. Ini juga menggunakan arus DC. Biasanya bagian positif untuk alatnya, dan bagian negatif untuk alatnya, dan bagian positif untuk ke benda kerja disambungkan. Jadi untuk melindungi seal gasnya ditiupkan dari sini juga seperti GMAW. Ini gas pelindungnya. Kemudian di sini untuk menggunakan plasma gas untuk membantu proses pelelehan. Kemudian
ada gas tungsten arc welding GTAW. Ini menggunakan gas tungsten elektroda untuk proses pencairannya. Sama seperti sebelumnya juga, ini menggunakan tiupan shield gas ditiupkan dari atas untuk melindungi proses pelelehan. Kemudian ada electroslag welding atau ESW. Jadi proses ini memanfaatkan panas dari tekanan listrik yang terjadi pada lapisan flux cair atau molten slag untuk melelehkan elektroda pengisi atau filler metal dan logam dasar. Jadi ini biasanya untuk menyambung atau mengelas material yang datar. Jadi ini menggunakan filler metal elektroda. Kemudian ada juga water cooled supaya sebagai penahan juga di bagian pinggir, di masing-masing pinggir benda kerja, sehingga logam yang meleleh ini tidak keluar dan menahannya sesuai ketebalan dari benda kerja. Jadi ada molten slag-nya. Di sini pembakaran terjadi sehingga ini adalah complete weld. Di sini sudah terisi. Dan ini proses ini akan berlangsung sampai semuanya terisi ke atas. Kemudian bagian D, mechanical assembly proses. Ini metode bench assembly atau perakitan di meja kerja. Biasanya ini terdapat di industri manufaktur. Kemudian ada assembly line, ini banyak stasiun dan semuanya bertahap. Setiap stasiun melakukan fungsinya masing-masing, sehingga perakitan suatu mesin misalnya itu dapat dikerjakan secara kontinu. Kemudian ada metode sambungan, assembly with thread fastener. Yang biasa dijumpai metode sambungan yaitu menggunakan baut, yaitu pengikat berulir. Ada beberapa jenis, ada banyak jenis, bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada stitching atau stapling atau biasa disebut dengan paku keling. Yang ini yang bertipe solid rivet atau paku keling padat. Kalau dilihat dari gambar ini adalah bentuk awalnya. Ketika dimasukkan, ini gunanya untuk mengikat kedua plat ini, mengikat kedua komponen, maka dimasukkan paku keling. Jadi untuk menguncinya ini menggunakan ada dice-nya, jadi ditekankan ke arah bagian bawahnya sehingga mengunci secara otomatis seperti ini. Jadi ini sudah mengunci kedua plat ini. Kemudian ada tubular atau air rivet atau paku keling tabung. Jadi ini paku keling tabung berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya itu adalah paku keling yang padat. Ini berbentuk tabung. Jadi untuk menguncinya itu di rig sehingga dia mengunci seperti ini.
Kemudian ada semi tubular rifle atau paku keling setengah tabung. Jadi ini untuk biasanya untuk plat yang tidak terlalu besar, karena untuk penguncinya itu tidak terlalu kuat. Seperti ini, setengah itu adalah solid, terus setengahnya lagi itu adalah yang berrongga, sehingga yang mengunci hanya sedikit. Kemudian ada explosive rifle atau paku keling eksplosif. Seperti pada gambar ini adalah explosive charge. Jadi ini untuk menguncinya menggunakan ledakan atau eksplosif. Dari gambar ini ada explosive charge. Kemudian ketika diledakkan akan mengembang dan secara otomatis mengunci. Kemudian ada metode sambungan lain, yaitu press and set fit fastening. Ini menggunakan pin atau pasak silindris. Ini ada 3 jenis untuk menyambungkan dua buah komponen. Ada plain cylindrical pin atau polosan, kemudian ada roll pin, kemudian ada groove pin. Kemudian selanjutnya ada staking atau seaming and crimping. Ini juga metode penyambungan permanen lainnya, di mana untuk mengunci material, mengunci untuk menahan kedua material tersebut, maka dilakukanlah staking punch. Jadi untuk materialnya sudah terlebih dahulu dibuat jaraknya, sehingga ketika di punch itu maka akan mengunci ke pinggir dan menahannya di sebelah sini. Dan juga ada penahan tentunya dari bawah, sehingga pengunci ini tetap berada pada posisinya saat proses berlangsung. Baik, demikianlah presentasi yang saya lakukan, yang saya dapat lakukan. Apabila saya melakukan kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.